Ketemu lagi di channel Cangkir Kopimu, dan kali ini kita akan membahas tentang 7 pertanyaan umum dan tips cara menjawabnya untuk bab 1 dan bab 2 pada ujian sidang skripsi. Jangan lupa pegang cangkir kopimu dan seruput kopi hitamnya. 7 pertanyaan umum dan tips cara menjawabnya untuk sidang skripsi khusus untuk bab 1 dan bab 2. Jadi untuk pengantarnya bahwa untuk ini 7 pertanyaan umum ini tidak mengarah kepada spesifikasi dan substansi dari kalian punya gitu ya, tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan umum yang kemungkinan besar akan ditanyakan. Kemudian yang pertama, langsung aja ya. Apa judul skripsi kamu dan apa menariknya dan kenapa kok seperti itu? Pertanyaannya kayak gini ya. Ini sebenarnya kita sudah sering menyebutinya di presentasi ya, tapi sebenarnya ini selalu ditanyain untuk menambahin keyakinan dari penguji bahwa sebenarnya kamu benar-benar yakin dengan judul ini. Tips jawabnya adalah ini jawabannya ada di latar belakang. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah kita harus menunjukkan gap atau beda atau jarak atau jurang penelitian kamu dengan penelitian-penelitian serupa yang udah ada. Nah, misalnya itu di penelitian terdahulu yang kalian kutip. Jadi penelitian ini berjudul ini sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu yang saya kutip, yaitu ini, dan penelitian terdahulu tersebut kurang ada di bagian ini sehingga saya menambahinya di sini, atau saya meneliti sesuatu yang baru dari seluruh penelitian terdahulu yang saya dapetin dan saya pakai itu ada hal yang belum diungkap, dan sehingga skripsi ini mengambil judul dan tema seperti ini. Menariknya di situ dan mengapa judulnya seperti itu ya, itulah jawabannya. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa judul skripsi dan tema ini adalah baru banget ya, novelty-nya tinggi, dan misalkan juga tadi sudah saya bilang udah diangkat tapi beda tempat, beda budaya, dan atau yang ketiga belum pernah diangkat, atau yang ketiga yang selanjutnya gitu ya, sudah pernah diangkat tapi lokasinya berbeda dan lebih menarik dari lokasi yang pertama. Itu pertanyaan pertama yang biasanya muncul. Kemudian nomor 2, biasanya pertanyaan yang ditanyain adalah gimana mendapatkan ide, judul, atau tema tersebut. Tips untuk menjawabnya, kalian bisa lihat atau lihat di bagian-bagian latar belakang, tapi sebenarnya kita harus menjawabnya seperti ini, atau yang diharapin adalah kita melakukan praobservasi dulu dengan fenomena atau gejala tren tersebut atau tren apa-apa, dan ini menunjukkan bahwa apa yang kita observasi, fenomena atau gejala atau tren itu merupakan hal yang kita minati. Kemudian praobservasi kita lanjutin dengan observasi, kemudian ditambah dengan baca literatur, referensi penelitian terdahulu, dan kita mendapatkan gapnya. Gap yang seperti yang sudah saya bilang itu adalah jarak, beda, atau jurang di antara penelitian terdahulu dan dari penelitian kita. Jadi gap itu di tengah-tengahnya. Kita milih di tengah-tengah antara beberapa penelitian terdahulu dan fenomena yang udah ada. Selanjutnya ide atau judul atau tema ini jangan lupa, mungkin ini nggak akademis ya, tapi sebenarnya ini juga masuk akal dalam sebuah penelitian, bahwa kenapa ide itu kita pilih, judul itu kita pilih, atau tema itu kita pilih, karena menyesuaikan dengan dana, waktu, dan kemampuan. Dana adalah memang penelitian ini cukup terjangkau dari segi keuangan, nanti transportasinya juga seperti ini, dan bagaimana untuk mendapatkan seperti ini semuanya sudah kita perhitungkan. Waktunya juga berapa bulan penelitian, jadi kita tidak mungkin meneliti selama 10 tahun atau 5 tahun, jadi kita mendapatkan ide atau judul atau tema tersebut dengan pertimbangan yang matang. Juga kemampuan ini adalah sebenarnya nggak bisa ditolerir gitu ya. Saya hanya mampu di sini, saya mampu di situ, enggak. Tapi sebenarnya kemampuan itu adalah kemampuan dari segala keseluruhan. Akhirnya kita memutuskan untuk mendapatkan atau untuk memegang ide, judul, atau tema yang kita maksud tersebut. Langsung ya. Untuk selanjutnya kita ke yang ketiga.
Apa sebenarnya rumusan masalah? Ini sebenarnya untuk menjebak atau biasanya untuk meyakinkan kembali penguji sebenarnya rumusan masalah kita itu yang fix apa gitu ya. Tips menjawabnya adalah jangan lupa teman-teman, kawan-kawan mahasiswa, untuk biasanya rumusan masalah ini ada konektivitasnya langsung dengan judul. Biasanya judul plus kata tanya itu adalah rumusan masalah. Kata tanyanya bisa mengapa, bisa bagaimana, judulnya apa, biasanya ditambahin di depan atau di mana, di bagian judul itu kita tinggal nambahin kata tanya aja. Mengapa, bagaimana, dan apapun ya kata tanya yang kita pilih. Kemudian berkaitan dengan jenis penelitian dan metode yang digunakan. Jadi rumusan masalah ini nanti harus dijawab. Nah, ketika dijawab dengan penelitian kita, maka itu berkaitan dengan jenis penelitian yang akan kita pilih dan metode yang kita gunakan. Metodologi itu adalah jenis-jenis metodologi adalah kumpulan dari metode. Jadi metodologi ilmu tentang metode. Nah, metode-metode yang kita pakai di dalam metodologi itu nanti yang akan menjawab atau membantu menjawab dari rumusan masalah. Oke, pertanyaan keempat biasanya berkaitan dengan tujuan dan manfaat. Ini juga hubungannya dengan rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya apa, tujuan dan manfaatnya apa. Jangan sampai ke kanan rumusan masalahnya, tujuan manfaatnya ke kiri. Nah, ini sekali lagi juga berkaitan dengan metodologi. Jadi jenis penelitian seperti apa, metode pemilihan informasinya seperti apa, pengumpulan datanya, metodenya apa, dan metode pengolahan datanya seperti apa. Karena tujuan dan manfaat dan rumusan masalah ini hanya bisa dicapai, diperoleh, dijawab ya, dengan metodologinya. Dan selain metodologi, dijawab dengan bantuan pisau analisis yang disebut dengan teori yang kita pakai. Oke, itu yang keempat. Kemudian kita yang kelima, bagaimana mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Ini menunjukkan how. Hampir sama dengan tadi, selalu saya bilang bagaimana kalian mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Nah, balik lagi, ini biasanya ada di metodologi ya, jenis penelitiannya juga seperti apa, dan cara mendapatkan datanya bagaimana, kemudian apa aja data yang diperlukan dan bagaimana memperolehnya, dan tentu saja semuanya ini ada di metodologi. Jadi kalau bingung ada di mana dengan pertanyaan seperti ini ya, ini ada di metodologi. Oke, pertanyaan ke-6. Teorinya apa gitu ya? Teorinya apa fungsi teori tersebut, dan manfaat teori itu untuk skripsi kamu tuh apa? Nah, jawabannya adalah tipsnya cari bahwa kita sebenarnya dari awal penelitian itu selalu dibimbing untuk menunjukkan bahwa teori ini fungsinya sebagai apa gitu ya. Ketika ada fenomena atau tren tertentu yang kita bahas, kita membutuhkan teori untuk menjadi pisau analisis. Pisau analisis kayak mangga gitu ya, pisaunya. Nah, pisaunya ini teorinya. Ada sebuah mangga, bagaimana untuk mengulitinya, untuk membukanya, ini ada pisau. Pisaunya disebut pisau analisis. Nah, pisau analisis ini adalah teori. Nah, manfaatnya jangan lupa kita pikirkan manfaatnya dengan benar, karena manfaatnya ini biasanya berhubungan dengan tema atau hal atau judul yang kita sampaikan, termasuk rumusan masalah dan sebagainya. Terus kemudian ada di mana ini? Untuk teori ini ada hubungannya dengan metode pengolahan data. Biasanya teori ada di situ. Dan bagaimana teori dipakai itu nanti ada di postingan ataupun nanti ya di bab 3, 5 atau 6. Nanti kita akan bahas di hari yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah apa saja konsep pendukung atau definisi operasional. Ini yang kadang-kadang kawan-kawan mahasiswa bingung ya. Padahal kita udah nulisin gitu ya, menuliskannya di situ bahwa apa sebenarnya konsep pendukung dan definisi operasional yang kita pakai. Nah, ini hubungannya dengan judul. Jadi kalau judulnya apa gitu ya, contohnya itu ada beberapa variabel di dalamnya. Itu pretelling judulnya satu-satu ditambah dengan referensi ya. Kemudian di situ akan kelihatan ada variabel-variabelnya yang tertulis di dalam judul. Jadi konsep pendukung atau definisi operasional itu ya, kawan-kawan mahasiswa,
itu sebenarnya judul yang dipretelin dengan satu kalimat di dalamnya, satu kata-kata yang penting, dan itu yang disebut dengan variabelnya. Nah, di situ akan muncul beberapa variabel ya, kata-kata tertentu yang menjadi kata kunci dari judul tersebut. Nah, dari situ akhirnya yang dijadiin konsep pendukung adalah, atau definisi operasional adalah variabel-variabel yang merupakan potongan-potongan kata dari judul yang berupa kalimat. Judul kan berupa kalimat tuh. Nah, di situ ada kata-kata yang penting ya. Yang kata-kata penting itulah yang disebut dengan variabel, dan kemudian kita cari definisinya dengan referensi. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi di lain kali ya dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa pegang cangkir kopimu dan seruput kopi hitamnya. Makasih, semoga sukses.